Nah, pada tanggal 29 Mei tahun 1453, setelah pengepungan selama 53 hari yang melelahkan, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan pasukan Kesultanan Utsmaniyah. Peristiwa ini bukan hanya akhir dari Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1112 tahun, tetapi juga menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah dunia yang menandai berakhirnya abad pertengahan dan awal zaman modern. Semua dimulai pada 6 Pralvi III, ketika Sultan Mehmed II, yang saat itu baru berusia 21 tahun, memerintahkan pasukannya untuk mengepung kota dari segala penjuru. Mehmed II yang kelak dijuluki Muhammad Al-Fatih atau Sang Penakluk, telah mempersiapkan serangan ini dengan matang sejak ia naik tahta pada ke-1451. Ia membangun benteng Rumelihizar di tepi Bosporus untuk mengontrol lalu lintas laut, merekrut ribuan tentara dari seluruh wilayah kekuasaannya, dan yang paling penting, memesan Miriam raksasa dari insinyur Hungaria bernama Urban atau Orban. Kekuatan kedua pihak sangat tidak seimbang. Pasukan Utsmania diperkirakan berjumlah antara 50.000 hingga 80.000 orang, bahkan beberapa sumber menyebut mencapai 150.000, termasuk pasukan elit janissary, artileri berat, dan armada laut yang kuat. Sementara itu, pihak Bizantium di bawah Kaisar Konstantin XI Paleologos hanya memiliki sekitar 7.000 hingga 10.000 pembela, termasuk sekitar 2.000 sukarelawan dari Genoa dan Venesia yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani. Penduduk sipil kota saat itu diperkirakan tinggal sekitar 30.000 sampai 50.000 jiwa. Jauh berkurang dari masa kejayaannya yang pernah mencapai ratusan ribu. Senjata penentu kemenangan Mehmed adalah meriam raksasa yang dibuat Urban. Meriam terbesar Yong diberi nama atau Hurricane, memiliki panjang 8 meter, diameter laras lebih dari 76 cm, dan mampu melontarkan bola batu seberat 500 sampai 600 kg sejauh lebih dari 1 km. Setiap tembakan meriam ini menghasilkan ledakan yang mengguncang tanah hingga radius beberapa kilometer. Selama 53 hari, meriam-meriam ini terus-menerus menghantam tembok Sidozin, benteng legendaris tebal 5-6 meter, tinggi hingga 12 meter. Dengan 192 menara pengawas dan parit lebar di depannya, yang selama Berbek Perna berhasil ditembus musuh manapun. Namun, taktik paling brilian Mehmed dilakukan pada 22 April tahun 1453. Karena armada Bizantium dan Genoa berhasil memblokade Teluk Golden Horn dengan rantai besi raksasa, Mehmed memerintahkan pasukannya untuk menarik 70-80 kapal perang melewati darat. Kapal-kapal itu diangkat ke daratan di Gelita, diletikasi di atas rol kayu yang dilumasi, lalu ditarik oleh ribuan kerbau dan manusia selama 1 malam. Keesokan paginya, armada Utsmania sudah berada di dalam Teluk Golden Horn, mengepung kota dari arah yang paling lemah. Pengepungan semakin ketat pada tanggal 29 Mei dini hari Mehmed memerintahkan serangan umum besar-besaran. Gelombang pertama adalah pasukan tak terlatih Bashibazou, diikuti pasukan Anatolia, dan akhirnya pasukan elit Janissary. Pertempuran berlangsung sengit di sepanjang tembok. Giovanni Giustini, komandan pertahanan paling berpengalaman, terluka parah oleh peluru meriam atau panah. Dia dievakuasi ke kapal, dan kabar luka komandannya menyebabkan kepanikan di kalangan pembela. Pada saat yang sama, sekelompok kecil pasukan Utsmaniyah menemukan gerbang Kerkoporta yang tidak sengaja dibiarkan terbuka oleh pasukan Bizantium sendiri karena kesalahan komunikasi. Mereka langsung menerobos masuk dan membuka gerbang-gerbang lain. Di sisi lain, celah yang dibuat meriam Urban di bagian tembok Bloseny juga berhasil ditembus. Pasukan Janissary membanjiri kota Kaisar Konstantin Once Palaiologos, yang menolak menyerah, bertempur di garis depan bersama pasukannya. Menurut catatan sejarah, ia melempar jubah kebesarannya dan berteriak, "Kota telah jatuh, tapi aku masih hidup." Ia kemudian hilang dalam pertempuran dan mayatnya tidak pernah ditemukan dengan pasti. Beberapa sumber menyebut ia mati sebagai pahlawan di antara tumpukan mayat. Setelah kota jatuh, Mehmed II mengizinkan pasukannya menjarah selama 3 hari sesuai hukum perang saat itu. Namun pada hari ketiga, Mehmed menghentikan penjarahan dan memasuki kota dengan khidmat. Ia langsung menuju Hagia Sophia, gereja terbesar dan termegah di dunia Kristen saat itu, dan mengubahnya menjadi masjid. Kota kemudian berganti nama menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota Kesultanan Utsmania selama hampir 470 tahun. Dampak kejatuhan Konstantinopel sangat luas dan mendalam, Kekaisaran Bizantium lenyap selamanya. Ribuan sarjana Yunani dan Bizantium melarikan diri ke Italia membawa manuskrip kuno, skrip yang kemudian memicu gelombang Renaissance di Eropa. Bagi umat Islam, penaklukan ini merupakan pemenuhan nubuat Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadits. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Mehmed II yang masih sangat muda berhasil mewujudkan mimpi para sultan sebelumnya.